adik-adik, selamat bergabung kembali dalam IPA secara virtual Pekat PA GPIB Pancaran Kasih Depok. Apa kabar adik-adik? Kakak-kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita. IPA pagi ini bersama Kak Jessica, Kak Elsan, dengan pelayan firman dengan kelas TK ada Kak Cantika, kelas kecil ada Kak Rey, dan kelas tanggung ada Kak Eca. Ada juga loh adik-adik yang akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Yuk kita saksikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Terima kasih adik klien Grace Mila dari Pos Sukatani. adik-adik dan para orang tua adik layar, mari berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA Gereja yang Melayani. Adik-adik dan para orang tua adik klien dipersilakan duduk. Sekarang kakak mengajak kita semua untuk menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa ya, siapkan juga Alkitab, Kidung ceria, dan persembahannya. memasuki saat teduh untuk memulai ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat datang wahai kawanku sambil berdiri.
Adik-adik, kita mengawali pagi ini dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai impah kami. Berkati impah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 199 bait yang pertama, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cipta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang menang, penawar hati rindu, peliput terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bacaan Mazmur Pujian pada impah hari ini oleh adik layar Alexa Ruilau dari Pos Kerinci. Bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk adik layar Alexa Ruilau, terima kasih. Yuk adik-adik, untuk merespon Mazmur Pujian, kita buka kembali Kidung Ceria nomor 206 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, termangi dan cemerlang. Yuk kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, kelas kecil oleh Kare. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Biarlah Alkitab kita terbuka, kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, Dik. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan di sorga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih menyertai dalam ibadah Minggu kami hari ini. Ya Tuhanku, saat ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga ketika kami sudah menikmati firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhanku, amin. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya.
membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kamu itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Pasti kita pernah mengalami yang namanya kondisi kesusahan. Gimana sih kalau kita lagi kondisi kesusahan? Yang pertama, pasti kita merasa bingung. Bingung apa yang mau kita lakukan? Atau perasaan kita sedih. Kok kita bisa ya ngalamin kondisi kayak begini? Dan yang ketiga, mungkin kita langsung minta pertolongan. Minta tolong sama papa mama, kakak adik, atau juga untuk ke teman-teman yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, sama seperti pembacaan firman Tuhan kita hari ini, ada 3 jemaat yang saat ini mau diceritakan. Itu ada Yerusalem, ada Korintus, dan juga ada Makedonia. Ya, Kare bukan sembarangan menunjukkan posisi 3 jemaat itu secara sembarangan. Tapi memang kalau nanti adik-adik perhatikan, ada di samping kakak, itu peta di mana posisi dari jemaat Yerusalem, Korintus, dan Makedonia. Ya, ketiga jemaat itu merupakan jemaat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dimana kota Yerusalem dalam kondisi kesusahan. Kedua jemaat yaitu Korintus dan Makedonia tahu akan kondisi yang dialami oleh jemaat yang ada di Yerusalem. Makedonia yang jemaatnya hidup secara terbatas langsung memberikan pertolongan untuk jemaat yang di Yerusalem. Padahal tahu adik-adik, kondisi mereka dalam kesusahan. Tapi mereka mau berbagi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Sedangkan untuk jemaat yang ada di Korintus, yang bisa dibilang jemaatnya itu dengan lokasi yang strategis,
jalur perdagangan. Nah, pasti yang namanya jalur perdagangan itu kota-kota yang kaya. Nah, walaupun kondisi jemaat Korintus yang kaya, tapi mereka memberikan pertolongan secara perhitungan adik-adik. Mereka memberi apa yang menurut mereka bisa diberikan. Sedangkan dengan melihat kondisi mereka yang sebenarnya lebih dari kecukupan, bisa memberikan itu untuk saudara-saudara atau jemaat yang ada di Yerusalem. Sama seperti kondisi yang dihadapi oleh firman Tuhan yang dikatakan, saat ini kita mungkin dalam kondisi yang dalam kesusahan, yang dimana pada saat pandemi corona ada beberapa teman-teman kita yang keluarganya mengalami kondisi ekonomi. Nah, ada yang susah untuk mengikuti sekolah secara daring. Karena kenapa? Nggak ada paket kuota untuk internet. Atau enggak, mereka belum memiliki gadget yang memenuhi standar dalam pembelajaran secara virtual. Nah, gimana nih adik-adik? Yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita berdoa. Kita doakan untuk teman-teman kita yang kondisi dalam kesusahan untuk bisa dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita mau sama-sama menolong. Seperti apa? Kita boleh menghibur dengan memberikan WhatsApp, atau enggak kita menelpon, menanya kabar mereka. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengumpulkan dana untuk menolong teman-teman kita. Atau kita juga bisa nih adik-adik, kita memberikan persembahan atau memberikan sumbangan kepada gereja, sehingga gereja juga bisa menyalurkan itu untuk teman-teman kita yang dalam kondisi kekurangan. Kenapa sih kita harus menolong orang? Ya karena pertama, Tuhan sebagai teladan yang baik memberikan contoh agar kita mau saling mengasihi. Dalam hal ini, kita mau memberikan pertolongan buat jemaat seperti Makedonia yang mau memberikan secara lebih walaupun kondisi keterbatasan untuk jemaat yang ada di kota Yerusalem. Seperti kita yang hidup secara berkecukupan, kita mau menolong teman-teman kita atau orang-orang sekeliling kita yang mengalami kesusahan. Terus kita mau tahu teman kita kesusahan dari mana? Nah, makanya adik-adik walaupun kondisinya tetap di rumah, masih tetap bisa saling berkomunikasi, nelpon ataupun melakukan SMS. Seperti itu. Melalui surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, kita kembali diingatkan akan pertama, setiap orang percaya dipanggil senantiasa membagikan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Yang kedua, pusat dari kasih karunia itu berasal dari Tuhan Yesus. Senantiasa kita mau boleh tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yuk adik-adik, kita sama-sama mau peka akan kondisi teman-teman atau orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang mengalami kesusahan, khususnya yang saat ini mengalami pandemi corona. Amin. Hai adik-adik kelas kecil, ini adalah aktivitas untuk adik-adik dari IMPA tanggal 29 November. Ya, ada gambar kedua anak yang sedang bergandengan tangan. Nama aktivitasnya adalah tali persaudaraan. Tadi kita belajar untuk bisa saling membantu dan menolong teman-teman kita di saat kondisinya yang sedang susah. Aktivitas ini akan menggunakan gunting, pensil, alat gambar dari kare, nanti adik-adik bisa di print,
Selanjutnya, ketika adik-adik sudah print, adik-adik akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah udah dapat hasil ini, yuk mari kita gunting dengan bentuk yang sesuai dari gambar ini. Selanjutnya, setelah adik-adik gunting, lalu ditempelkan di kertas karton untuk dibuatin pola, lalu nanti ditempelkan pada kertas origami. Nantinya pada kertas origami, adik-adik bisa dicetak dan digunting lagi, dibuat sebanyak-banyaknya. Mau tahu hasilnya seperti apa? Yuk terus dilihat dan diperhatikan ya adik-adik. Nah adik-adik, sudah jadi hasil dari cetak dan gunting di kertas origami. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah kita menempel menggunakan double tip, dan juga nanti akan ada sesi kita harus menulis nama teman-teman kita di gambar yang ada warna-warninya kertas origami. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah adik-adik, udah jadi nih. Setelah adik-adik tempel, lalu pada setiap gambar adik-adik bisa kayak kare nih, ditulis nama-namanya. Kare tulis nama kakak pelayan yang ada di pos Agnatis. Karena kenapa? Udah lama nih kakak nggak ketemu sama Kak Lisa, Kak Egi, Kak Meli, dan juga ada Kak Kitty dan Kak Mercy. Dengan kita membuat ini, kita mau saling ingat dan mendoakan, apalagi saling membantu ketika sedang dalam kesusahan. Hasil karya adik-adik bisa ditempel di dalam kamar, di atas meja belajar seperti kare, atau juga di depan pintu kamar adik-adik, biar adik-adik selalu ingat sama teman-teman atau orang adik-adik yang kasihi, untuk bisa saling mendoakan dan membantu. Ya, cukup sekian ya aktivitas kelas kecil untuk IMPA tanggal 29 November bersama dengan Kare. Dadah adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, bait pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Untuk pada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai ketika firman Tuhan boleh yang kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk hidup saling tolong-menolong kepada teman-teman kami. Khususnya ketika dalam kondisi corona saat ini Tuhan, mungkin banyak sekali teman-teman kami yang hidup kesusahan. Biarlah itu semua Tuhan yang boleh memberkati dan ajarkan kami untuk dapat saling berbagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Biarlah di dalam setiap pelayanan mereka boleh membagikan kasih. Khususnya untuk gereja kami, GPIB Pancaran Kasih ya Tuhanku. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan tangan dokter. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini berulang tahun dengan pertambahan usia mereka. Kiranya mereka boleh bertumbuh dengan penyertaan Tuhan dan mereka hidup dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan juga buat bangsa dan negara kami di tengah kondisi yang pandemi corona.
dengan kondisi ekonomi kami yang sedang mengalami labil Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menyertai para pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah setiap kebijakan yang mereka boleh lakukan itu seturut kehendak dari Tuhan. Dan kami pun sebagai warga negara yang baik boleh mendukung setiap kebijakan yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Dan kami pun juga Tuhan, sesama warga masyarakat, boleh saling mendukung, hidup saling mengasihi, bertoleransi Tuhan. Terima kasih Allahku, kami alaskan doa ini ke dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, banyak berkat yang sudah kita terima selama 1 minggu ini dari Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Yuk adik-adik kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat membantu untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, ada beberapa pengumuman yang mau kakak-kakak sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adik-adik IMPA kita masih dalam virtual. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Elkat PA. Yang ketiga, selama pandemi diharapkan adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Mari berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 345, "Oh berkati kami", dalam sikap berdoa. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.